Ada yang ditanyakan, monggo silakan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Jadi terkait dengan kisah ketika orang sudah di posisi atas tapi malah memilih untuk lebih merendahkan dirinya ketika kemudian dia terbawa, saya sudah mampu ini maka saya harus memiliki keinginan biasa tapi menjadi raja segala macam. Kira-kira kalau step-step menuju ke sana apa riatul-riatul yang bisa dilakukan selain puasa-puasa maupun Untuk menuju ke untuk ya supaya kita nggak tadi kan untuk mengendalikan hawa misalnya kebinatangan segala macamnya kita nggak punya biasanya kalau orang sudah bisa ini itu kan jadinya di bawah gitu kan jadi dia merasa saya bisa ya. Jadi kayak lakon Nabi Khidir, kemudian lakon daripada Sunan Kalijogo, lakon daripada Wisanggeni, ya, maka mereka semuanya kalau sudah berada di atas itu, mereka sudah memahami posisi dia adalah sebagai seorang wayang, ya, yang sudah mengetahui dalangnya itu adalah sepenuhnya yang ngatur posisi dia berada di mana. Zulkarnain itu paham tentang ilmu apapun juga, tapi dia diposisikan sama Allah jadi raja malah, ya. Nabi Sulaiman juga seperti itu, ya, paham posisi, ya, tapi dia diposisikan seperti itu. Jadi tidak ada satu pengelakan, ya, orang yang seperti itu, ya, maka tidak ada satu pengelakan. Oleh karenanya, karena rogo apa itu namanya sudah nguntal sukmo, ya, sukma nguntal rogo, ya, karena sudah sukmo nguntal rogo, oleh karenanya orang yang sudah wahdatul wujud, ya, sudah wahdatul wujud, maka dia sudah paham hakikat daripada kehidupannya itu, lakon itu sendiri. Nah, untuk melalui step by step ke arah situ, untuk mengetahui step by step ke arah situ, maka ada beberapa hal riyadhah itu sendiri, ya, riyadhah itu sendiri. Di dalam kitab ini Kimya'us Sa'adah, di dalam kitab Kimya'us Sa'adah sudah kita jelaskan, ya, kemarin step by stepnya untuk meraih satu sa'adah, untuk meraih satu kebahagiaan yang di langit adalah seperti kebahagiaan jawahirul malaikah wa fil ati qulubul auliya, dan di dalam bumi itu adalah hatinya para wali al-arifin, mereka semuanya yang makrifat adalah dengan cara mencari man talaba hadhil kimya min hadratin nubuwiyah, yakni belajar segala sesuatu yang harus disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terus kemudian dengan hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada Al-Quran yang kita pelajari, kita harus mengenal diri kita, berusaha untuk mengangan-angan diri kita berasal dari mana, ya, dari siapa dan lain sebagainya. Itu kedua. Yang kedua adalah dengan cara seperti itu. Wa yaj'alunal qalba fi quril mujahadati wa kaifa yutahhirunal qalb minal akhlaqil madmumah, ya, di mana kita bisa bermusyahadah untuk membersihkan hati kita, ya. Tapi ini dalam rangka syariah, Pak Eko, dalam rangka syariahnya. Dalam rangka hakikatnya itu adalah wayas alunaka ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Harus tahu dan dibimbing oleh orang-orang yang ahla dzikr, Pak Eko, ya, harus tahu yang oleh orang-orang yang ahla dzikr. Orang ahla dzikr itu adalah wali yang mursyida. Jadi untuk merangkah step by step ke arah yang kejernian, ya, yang bisa mencapai seperti para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita mendekat kepada orang-orang yang ahlat dzikr, ya, orang-orang yang ahlat dzikr. Jadi ini nanti akan dikasih tahu posisinya, ini penyakitnya apa, terus kemudian obatnya apa, sampai kepada Allah itu bagaimana.
Nah, kalau dikasih tahu proses-proses dari bawah ke atas, maka itu disebut dengan suluk, Pak Eko. Suluk melalui syariah. Ya, syariah dulu meninggalkan hal yang haram dalam tubuh kita, ya, memakan barang yang betul-betul halal, terus kemudian bersikap jujur, bersifat dan sebagainya, sampai mengarah kepada torikoh. Ya, torikoh nanti al-uzla, as-sumtu dan lain sebagainya, sampai mengarah kepada hakikat. Hakikat sampai mengarah kepada kemakrifatan. Tapi ada kalanya orang yang bertemu dengan guru mursyid langsung ke atas, Pak. Ya, untuk mengarah kepada hadratul ilahiyah ini langsung ke atas. Jadi dia langsung bermujahadah langsung kepada Allah, musyahadah kepada Allah. Sebagaimana Sunan Kalijogo. Ya, Sunan Kalijogo ketemu sama Sunan Bonang itu langsung musyahadah ila hadrati ilahiyah. Ya, langsung ilahiyah. Baru beliau belajar kepada ayahnya Sunan Bonang syariah, harus turun. Ya, dari makom tajalli dzat, tajalli sifat, tajalli asma, makrifat, hakikat, thariqah, barulah syariat. Belajar syariat dia turun, karena dia berada di atas langsung. Cara memperolehnya itu ketemu sama orang yang walim, kemudian langsung terpancar, ya. Nur ilahiyahnya terpancar kepada orang tersebut, langsung alimnya luar biasa. Tapi dia harus belajar syariat, ya. Karena dia akan mengajar kepada manusia walaupun raganya ini sudah nggak berfungsi, ya, maka dia tetap harus menggunakan raganya ini dengan cara belajar ilmu syariah kepada Sunan Ampel, baru mengarah kepada ilmu hakikat kepada yakni saudaranya, ayahnya saudaranya Sunan Giri. Sunan Giri itu saudara temannya Sunan Kalijogo saat belajar di Ampel Tinta, murid pertama kali Sunan Ampel. Terus kemudian belajar sama gurunya Maulana Ishak, ya Maulana Malik Ishak itu yang sudah memiliki kemakrifatan yang sangat luar biasa. Jasadnya itu sudah diuntal sama sukmonya, ya, rogonya ini sudah diuntal sama sukmonya. Oleh karenanya beliau berada di Belambangan, berada di Samudra Pasai, berada dimanapun juga bisa dalam waktu satu waktu, ya, satu waktu itu sendiri. Lah, riyadhah niku macem-macem, Pak Eko. Mungkin guru kadang ngongkon poso, ya, kadang guru ngongkon malah sedekah tok, ya, malah guru iku ngongkon wiritan tok, ya, macam-macam. Kanjeng Nabi nggih ngoten niku, ya. Abu Dzar Al-Ghifari kongkon wiritan, ya. Wakeh wiritane, ya. Abdurrahman bin Auf wakeh dodolane, ya. Wakeh dagange, ya, akeh sedekahane. Ya, melalui tahapan-tahapan manusia itu pasnya di mana, ya, pasnya di mana. Dan itu yang mengetahui adalah wayas alunaka ahla dzikr. Dalam Quran dijelaskan, ya, tanya kepada orang yang ahla dzikr. Ya. Jadi pasnya Pak Eko itu dikongkon poso gak patek posoan, ya. Ya, tapi nek dikongkon sing liyane, ya, ana wali itu melalui salate, ya. Ya. Salate gak apa-apa. Ana sing wis wapi, wah iki harus diuji kesabarannya ini, harus mengetahui jati diri dia, sesungguhnya dia bisa nggak marah itu harus dia pahami, marah itu bagaimana, marah itu harus dibaiki, marah itu harus dianggap baik. Karena dengan dia bisa menekan daripada nafsu marah itu, maka muncul sabar, ya. Maka Allah meletakkan terkadang guru mursyid itu golekno bojo sing cerewet, ya. Digolekno wis kok oke tak kei bojo cerewet kok, ya. Nah, kok dadi wali, dadi kadang itu wali-wali itu nyuruh nikah sama orang-orang yang cerewet terkadang. Nah, untuk meningkatkan derajatnya muridnya, karena muridnya ini pengendalian hanya marah saja, yang perlu diriyadhoi hanya sifat marahnya saja, ya, hanya sifat marahnya saja, ya. Itu macam-macam. Ya, seperti sampean kalau suluk loh, ada yang dikasih ayat kursi, ada yang dikasih lakotja, ya, ada yang dikasih tergantung kepada kapasitas keperluan daripada seorang murid itu untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Untuk tahapan pengetahuannya bertahap, ya. Yang penting senangnya dulu, diciptakan sama guru mursyid itu senangnya dulu untuk suluk, ya. Paham gak paham, ya, tetap senangnya dulu yang ditekankan, ya. Kalau yang mursyid sekarang ini, ya. Kalau mursyid yang dulu teko, ya, langsung terkena pancarannya mursyid, ya, ya paham, langsung paham, ya, langsung paham, wena, ya, wena. Gak patek riyadhah nemen baik kok. Sing penting tapi ketemu sama mursyid sulitnya setengah mati, ya. Ketemu sama mursyid sulitnya setengah mati, ya, butuh satu tahapan, ya. Ya, sebelum ketemu, ya, cari apa itu namanya, cengkir kelapa sing kuning,
sing iku tumbuhe satu pohon cuman satu tok yo angel. Iki goleke nang ndi gak oleh diakal-akal. Mbok puthekno kabeh ya tinggalon sikut tok ya, engko tak golekane iku ya gak boleh gitu. Ya harus mencari itu sendiri. Sunan Kalijaga iku sak bakdane ngetahui kehebatane Sunan Bonang goleki Sunan Bonang ku ya wangel ya sampai tenggene Lasem ya. Ya toko Tuban sampai tenggene Lasem mlaku goleki wong tuwek iki ya. Ya wangel ya. Nggih wangel, tapi angel itu bagian daripada riang tuh. Kesabaran dia untuk mencari ya. Aku suluk ping loro kok gak ono rasane apa-apa ya apa ya. Ya diriadoi niku, harus diriadoi gitu. Nggih. Diriadoi. Nggih, Pak Eko ngeten nggih. 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 Jadi bagaimana cara mendidik Antasena? Antasena tidak akan mungkin dididik akhlak, enggak. Ya anake Bima ya. Tirakate ya gelut, ya. Tirakate ku diajari kesaktian langsung, ya. Diajari kesaktian langsung. Tapi ngerti nek Antasena iku uraan tapi atine wapi. Ya soalnya karakter bapaknya ngene iku. Ya, engko diajari adab, akhlak. Yo tetep wangel ngajari Bima akhlak ya. Ngajari Bima poso ya wangel, mangane wangke ya. Tapi Antasena ya dengan wayang geni iku oleh ilmu padha padahal satunya diajari ilmu tasawuf dulu ya. Satunya langsung diajari ilmu kesaktian langsung ya. Diajari ilmu kesaktian karena apa itu namanya modelnya berbeda ya. Maka cara mengajarinya guru ya, gurunya itu cara mengajarinya Antasena dengan wayang geni itu berbeda ya, berbeda. Tapi hasilnya kesaktiannya sama. Hasilnya kesaktiannya sama. Kalau dibilang orang yang tutur katanya lebih bijaksana ya ngomong wayang geni lah ya. Kalau dibilang orang yang tanpa tedeng ulang alik enek-enek langsung ngomong ya Antasena ya. Kalau ngomong apa itu namanya cara berpikir ketatanegaraan ya wayang geni ya. Tapi nak ngomong masalah perebutan wilayah ya supaya ini ya Antasena. Jadi ada sisi-sisi yang lainnya. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ya ketahuilah engkau lah yang cocok untuk menjadi khalifah. Karena engkau memiliki kejujuran, memiliki kebijaksanaan. Tidak bisa, wahai Umar ya. Karena kedua-duanya infak. Nafsunya itu sama-sama direndahkan. Punya nafsu sibak, punya nafsu buas sekali Umar bin Khattab itu. Ya, tapi mampu dikendalikan, ya, mampu dikembalikan. Abu Bakar As-Siddiq punya nafsu apa itu namanya sifatul malaika, ya, tapi mampu untuk juga tapi nanti kalau ada musuh nggak perlu jujur orang itu. Kalau ada musuh nggak perlu kebijaksanaan. Perlunya itu diajar lah, yang hajar ya sampean Umar. Makanya sampean cocok jadi pemimpin Umar. Keduanya karena saking sama-sama infak, sama-sama bisa merendahkan daripada sibaiyahnya, malaikatnya ya. Semua keempat sifat itu mampu untuk berada di bawah daripada kakinya tahta qadamaik ya. Maka kedua-duanya ini sama-sama ya menjadi orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan, monggo silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaki. Pak, ada mau tanya sedikit. Nggih. Tadi kalau tadi saya dengarkan, yang saya tangkap urutannya itu kita harus mengetahui diri kita sendiri. Kita itu seperti apa? Dari mana? Dari mana? Kalau kita sudah ngerti ya kita ini seperti apa, harus bagaimana. Kalau sudah benar-benar tahu, baru kita akan bisa merohanikan jasad kita tadi ya. Jadi yang berat bisa jadi ringan atau kalau sudah kita mampu. Nah, saya ingat ketika dulu waktu di kampung ada seorang spiritual atau kejawen itu berbeda pendapat dengan orang yang punya keilmuan yang umum. Gini, waktu itu cerita bahwa ada orang-orang yang umum pengetahuannya secara umum bahwa untuk kuat itu kita harus olahraga, harus latihan, kayak nge-gym, kayak angkat. Untuk mengangkat sesuatu yang berat kita harus melatih tenaga kita untuk mengangkat itu yang seperti berat.
Tapi itu bertentangan dengan pemahaman spiritual yang dari dulu di kampung itu, bahwa untuk menjadi kuat nggak perlu latihan begitu, kita cukup puasa, cukup prihatin. Saya mungkin lebih kuat dari kalian yang olahraga tiap hari. Nah, itu selaras dengan itu. Ada satu yang melatih melalui rohani, ada satu yang secara umum melatih melalui jasad. Contohnya ada moto juga, bahwa di moto yang kita sama-sama ketahui, misalnya contohnya di badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya di situ saya pahami badan dulu yang disehatkan, nanti jiwanya akan kuat, kan gitu ya. Nah, itu akan menurut pemahaman saya, kalau menuju ke tempat untuk mengangkat suatu tempatnya sama, tapi caranya beda itu. Ada yang pemaham umum melalui jiwanya, melalui rohaninya. Ada satu melalui jasanya, gitu. Jadi untuk jadi kuat ada yang melalui tenaga, melalui jasanya. Tapi yang saya pahami tadi dari Ustadz, bahwa untuk untuk jadi kuat itu kita harus melalui rohani, melalui kita tahu dulu kita sendiri. Nanti juga sama-sama sebenarnya sudah akan bisa raihnya di tempat yang sama, tapi beda cara. Nah, seperti saya contohnya di sini, kadang ke masjid untuk rohani, tapi kadang juga fitness, nge-gym untuk jadi kuat. Nah, itu gimana menurut Ustadz, jalan itu apa dua-duanya benar, atau yang untuk jadi sehat itu sebenarnya tujuannya sama, supaya kita sehat jasmani rohani sebenarnya. Rohani juga kuat, tapi jasmani juga kuat. Tapi kalau menurut Ustadz tadi, cukup dengan rohaninya saja, kita tahu dari diri sendiri, nanti untuk jadi kuat, untuk jasmani dengan otomatis juga jasad akan sehat, contohnya kayak gitu. Karena yang seperti pemahaman saya selama ini, bahwa penyakit jasmani itu sebenarnya 85% datangnya dari rohani. Kalau rohaninya sehat, insya Allah jasadnya juga sehat. Penyakit apapun jasmani itu katanya datangnya juga dari rohani, dari batinnya. Tapi yang saya dapatkan dari umum juga, kita juga harus olahraga, harus sehat. Yang selama ini kan pengetahuan saya juga sebatas istilahnya syariat aja belum komplit, tahu syariat aja, mau menuju ke yang dalam-dalam belum ini kan. Tapi ini ringkasnya pertanyaannya nih, apa kita jalan itu bisa bareng sama-sama antara untuk menuju sehat rohani sama jasmani itu, atau harus rohani saja gitu kan? Iya. Gitu aja kan. Ya, oke. Jadi di awal daripada unwa ma'rifatin nafsi, Imam Ghazali menyatakan i'lam annal kimya udhahiriyah la takunu khazainil awam, ya. Wa innama takunu fi khazainil muluk, fakadzalika kimya us-sa'adah la takunu illa khazainillahi subhanahu wa ta'ala, fa fis sama'i jawahirul malaikati wa fil ardh. Jadi betul semuanya, ya. Pemain pedang yang hebat, ya. Pertanyaannya, dua-duanya hebat. Pemain pedang yang hebat, yang mampu pedang itu mematahkan pedang 2 kali lipat, 3 kali lipat pedang musuh, ya. Tetapi satu pendekar mengatakan tidak seperti itu. Pedang yang hebat itu manakala dia bisa mematahkan, yakni mematahkan kapas yang terbang. Di saat dia mampu menghempaskan pedang itu dengan patahan serpian-serpian yang banyak sekali, maka itu adalah pemain pedang yang handal, ya. Begitu juga dengan kimia us-sa'adah. Kimia us-sa'adah untuk memperoleh rahasia-rahasia proses-proses yang sulit untuk mengetahui kebahagiaan, itu untuk mengetahui jati diri sendiri itu aja terbagi menjadi 2.
Yang pertama mengetahui dohir kita, mata kita bagaimana, terus kemudian mulut kita bagaimana, tubuh kita bagaimana. Ya, ini harus kita ketahui. Ya, harus ada balance antara protein, antara lemak. Terus kemudian kesemuanya itu harus dikeluarkan melalui olahraga dan lain sebagainya. Tetapi Al-Imam Ghazali mengatakan kimia ussa'adah, ya, kimia ussa'adah yang seperti ini masih dikatakan dohiriyah. Ya, bagus, dohiriyah. Nabi juga mengajari perang. Ya, Nabi juga mengajari main pedang. Artinya untuk berkeringat, ya. Rasul juga mengajari untuk naik kuda, untuk melatih satu keseimbangan otot-otot dalam tubuh kita. Kimia ussa'adah yang bersifat dohiriyah diajarkan, ya. Tapi kimia ussa'adah dalam kegiatan sehari-hari, Rasulullah juga mengajarkan dibalang, ya, dilempar batu juga didoakan yang baik dan lain sebagainya. Mengajari sifat marah saya itu bagaimana sih, cara mengendalikan sifat marah sehingga menjadi satu sifat sabar. Sifat iri, ya, itu bagaimana sih sehingga bisa menjadi sifat yang syukur, ya, sifat yang syukur atas segala sesuatu. Nah, ini Rasulullah juga mengajari kedua-duanya. Akan tetapi Al-Imam Ghazali, bukan menurut Ustadz, ya, bukan menurut saya, tapi Al-Imam Al-Ghazali, ya, kedua-duanya ini balance dilakukan. Akan tetapi untuk mengetahui jati diri kita yang bersifat batiniyah itu jauh lebih, ya, jauh lebih kuat, ya, jauh lebih kuat, ya. Tenaga dalam kalau kita belajar SH maupun merpati putih, sesungguhnya puncak daripada gerakan itu ada di gerakan ke-13, ya, gerakan ke-13, yakni energi Garuda, katakan seperti itu, yakin, ya. Maka itu akan melahirkan semuanya itu. Loh, ternyata di dalam puncak-puncaknya seorang guru itu menyembunyikan ilmu yang terdalam. Ilmu yang terdalam itu adalah mampu memproyeksikan semua jiwanya seseorang itu, mampu mengetahui sukmanya, mampu mengetahui dengan pernafasan seseorang itu, ya, nafas berasal dari kata nafsun, ya, nafsu, nafas, ya, ketika nafas itu ditarik, nafas dada, nafas perut, ya, nafas dada, nafas perut, itu juga ada di dalam ajaran thariqat pernafasan itu, ya, satu kali tarikan. Ketika itu mampu untuk dikonsentrasikan manusia, ya, dengan wiridnya itu, dengan wiridnya atau bahasanya merpati putih itu dengan nafas dada dan nafas perut itu, maka kekuatan 13 itu, 13 gerakan itu ternyata nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan batin yang diajarkan. Bahkan kekuatan batin nafas dada dan nafas perut itu bisa digunakan untuk mengusir daripada jin, ya, dipakai untuk meruqyah pun bisa, ya. Dalam ilmu ini bisa dipakai untuk meruqyah malah, ya. Kalau sudah mencapai merpati putih dalam ilmu yang bersifat batinnya, itu malah bisa seperti itu. Jadi dua-duanya harus dicari, nggih. Dzawahir, kimyaul dzawahir, kimyaul bawatin juga harus dua-duanya dicari, nggih. Yang ngejim, ya, jadi olahraga sama olah diri, ya. Olahraga sama olah hati, ya. Olahraga dengan olah hati. Tapi olah hati jauh lebih penting, ya. Jauh lebih penting. Karena jenderal ataukah pemimpin daripada tubuh kita semuanya sesungguhnya adalah hati. Coba ngejim terus, tapi hati nggak diolah, rasanya nggak diolah, ya, tetap marah, tetap dengki, tetap iri. Saya yakin dia akan berpenyakit, kalah semuanya jasadnya itu. Makanya ilmu yang tertinggi itu adalah roh, yakni sukmo nguntal rogo, ya, sukmo nguntal rogo, ya, itu, ya, 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 sekelas setinggi apapun, ya, kekuatan seseorang, ya, ketika ada seorang yang kuat sekali, dia sudah digdoyo, artinya setengah mati, sudah kuatnya luar biasa. Dia pingin tahu satria sing hebat sak Jawa itu sapa sih. Nah, maka ditemukanlah Mustaqim, ya, jenenge Mustaqim Tulungagung, ayahnya Bayi Jalil, Mustaqim bin Husain, ya. Lalu seorang yang digdaya ini pergi, ya, dari Sumatera menuju Tulungagung itu cuman pakai ilmu mempercepat, ya, artinya tanpa kendaraan, ya, hari Jumat berangkat, hari Jumat itu juga sampai kepada pondok, ya, sampai kepada pondok.
Lalu dengan ilmunya yang hebat itu dirinya berusaha untuk melumpuhkan Bayai Mustaqim. Ya, Bayai Mustaqim ya lumpuh betul, dilumpuhkan ya lumpuh. Ya. Setelah itu dia datang untuk menemui Yai Mustaqim itu dengan Pak Jaki, dengan rasa bangga gitu loh, bahwasanya kanuragan dia, hebatnya dia itu luar biasa. Lalu Mbak Yai Mustaqim, monggo silakan ya, jawane ku nduduno kesombongane. Didui kopi ambek Yai Mustaqim. Langsung seketika itu juga lumpuh ya. Belum minum itu langsung lumpuh. Ya. Sebenarnya dia nawari, kau sudah menganggap hebat enggak? Kalau menganggap hebat ya enggak tak obati. Ya kalau kamu nyerah sama saya, tak obati. Ya maunya di dalam hatinya gitu sih. Dikasih kopi, monggo silakan nggih. Langsung lumpuh. Daune Mustaqim, kula sing ngobati riyen napa sampean sing ngobati riyen iki? Nek kula mboten usah sampean ngobati pun saged ngadeg niki kula ya. Loh ngoten niku. Yai Mustaqim niku wong toreko ya, orang toreko, mursyid toreko ya, mursyid toreko. Ya wong sing ahli kanuragan niku malah langsung taubat, langsung oh iya, kimia sesungguhnya itu adalah kimia ussa'adah. Kimia ussa'adah itu mengetahui rahasia-rahasia yang ada dalam diri kita. Kalau kimia yang bersifat dohir, kalau fitness maka makanlah telur, protein supaya tubuh kuat. Ya, kalau kimia ussa'adah, kenapa kamu kok bisa makan telur itu? Kenapa kamu ingin makan telur? Lah itu yang diteliti, nafsunya itu bagaimana? Ya itu jauh lebih sulit Pak Jaki daripada kimia dohiriyahnya. Ya sudah paham, bagus Pak Jaki, pertanyaannya bagus sekali ya. Insya Allah ya. Jadi olahraga olah rasa ya. Olah rasa. Bukan olahraga olah rasa. Pertanyaannya ornya diganti n ya. Ya tadinya kan intinya itu adalah olahraga olah rasa ya kan gitu. Terus kemudian jawabannya adalah olahraga olah rasa ya, olah rasa. Oke. Jadi bisa jalan bersama ya kan? Bisa jalan bersama ya. Tapi sing penting tenggene ngaji niki adalah yang olah rasanya ya, olah rasanya itu ya, olah rasanya. Oke ya sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi mungkin yang lain, monggo silakan. Saya senang kalau dialog interaktif, senang sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, Pak Basuki, JNJ pripun? Yen sewu badhe pirsa. Nggih. Kula nanggap saking napa ingkang panjenengan dawuhaken bahwa manusia itu harus mampu mengendalikan nafsunya sendiri. Kalau kita mau pada tingkatan yang lebih atasnya lagi, berarti apakah kita nggak boleh mempunyai keinginan, Ustaz? Maksud saya keinginan yang bersifat dohiriyah, bersifat duniawi. Oh ya. Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, masalah zuhud, yang dikatakan zuhud itu yang seperti apa, Ustaz? Iya. Pertanyaan yang pertama, apakah kita nggak boleh? Iya boleh. Tetapi orang yang sudah bagus, usahakan duniawi itu menjadi rohani. Loh, kerja itu nggak boleh ya, boleh. Karena perintah daripada haji itu juga membutuhkan satu duit itu diperoleh sama kerja, nggak masalah. Loh, makan itu boleh nggak? Ya boleh ya boleh. Tapi makan yang bisa mendekatkan diri pada Allah, makan yang digunakan untuk ibadah kepada Allah, itulah yang diperlukan. Jangan sampai makan yang sebagaimana makan bahaim, makan orang yakni binatang-binatang ternak. Jadi untuk membedakan saja, tetap nafsu itu diberikan. Makanya nafsu bahaim, nafsu sifat, nafsu sayatin, nafsu malaikat ini harus berada di bawah kaki kita. Artinya di bawah kekuasaan kita yang mampu untuk kita kendalikan. Yang kesemuanya adalah untuk kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mboten masalah. Bojo iku kewan iku nggih bojo nggih. Tapi bojo sing kepingin ya supados anake niku dados anak sing soleh. Lah, dadi bojo bukan bojo kaya kewan, pokoknya diajar habis-habisan ana wong wedok ayu disikat habis-habisan. Ya sama aja. Artinya kita jatuh ya.
ulaika kal an'am, mereka semuanya itu seperti binatang ternak, balhum adol, tetapi mereka semuanya lebih pedih karena dia punya nafsu tapi punya akal, akalnya nggak dipakai. Ya kembali ke situ. Oleh karenanya tujuan daripada ngaji ini adalah segala sesuatu yang dohiriah itu kita ruhanikan, ya kita ruhanikan sehingga berat jenis dalam tubuh kita ini nggak ada. Ya kalau adanya berat jenis itu timbulnya satu beban. Ya beban itu timbul karena ada berat jenis. Terlalu banyak beban, ya maka berat jenis semakin tinggi, ya maka gaya juga akan semakin tinggi, ya. Kenapa? Yang sesungguhnya hidup itu sederhana. Yang bikin sulit itu adalah gengsi kita, gaya kita. Ya, kalau memang beban berat, ya duit banyak dan sebagainya, muncul gaya, wajar. Pertanyaannya itu kalau bebannya nggak ada, tapi gayanya masih ada, ini yang jadi pertanyaan. Jadi kita ngaji ini adalah untuk melepaskan diri kita dari satuan-satuan, ya. Dari satuan-satuan itu sendiri, ya berat satuan, ya berat jenis, ya terdiri dari satuan-satuan itu sendiri, sehingga hidup kita ya netral gitu, dalam posisi dalam keadaan diberikan oleh Allah rezeki yang katakan 100.000 ya bisa bersyukur, dalam keadaan yang 1 juta juga bisa bersyukur, dalam keadaan 100.000 juga gak neko-neko, dalam keadaan 1 juta juga gak neko-neko. Semuanya karena semuanya sudah ditundukkan ya ke arah ruhannya. Ya coba kalau kita diberikan beban hidup yang satuan-satuan yang banyak, ya terus kita nggak bisa mengendalikan karena raga kita lebih dominasi, ya yang terjadi adalah kemaksiatan. Lo maksiat itu mesti sugih, ya uang tenggine tempat pelacur itu mesti sugih, ya uang mendem itu mesti duit ya duit karena tekanan-tekanan beban, tapi uang itu nggak bisa diruhanikan, ya nggak bisa meruhanikan harta itu sendiri, ya akhirnya jadi beban dirinya sendiri. Sampai Allah itu menyuruh ya untuk mengeluarkan beban itu melalui zakat, ya melalui sedekah dan sebagainya, sampai nafsu itu sama Allah dikurangi bebannya melalui puasa Ramadan, ya melalui latihan puasa Ramadan itu supaya nafsu itu tidak menjadi driver bagi tubuh kita, tapi sesungguhnya diri kita lah yang menjadi drivernya nafsu, ya menjadi drivernya nafsu. Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua apa niku kalau sampai supe? Zuhud. Ya zuhud itu bahasanya itu fit dunya ataukah alat dunia. Zuhud itu di dalam pengajian yang pertama az-zuhdu, ya itu tidak kami artikan fit dunia. Kalau diartikan fit dunia berarti geding terhadap dunia, tidak, ya. Tetapi memakai bahasa li, artinya apa? Tidak terpengaruh dengan dunia. Dunia ada di genggaman para wali-walinya Allah. Sadili Imam Abdul Hasan Asy'adili itu kaya, tapi kekayaannya itu dalam kendalian dia. Ya, dia tidak dikendalikan dengan kekayaannya itu, tidak terpengaruh. Bahasanya itu tidak terpengaruh dengan dunia. Azudu lid dunia, bukan azudu fitunya. Geding sama dunia kan la gimbal ana dewe. Ya, sufi syadiliyah itu dilarang untuk gimbal. Justru malah berpenampilan praktis supaya dirimu itu betul-betul menghormati daripada rezekinya Allah, ya mensyukuri daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bercumpang-camping, ya malah dilarang, ya. Yes. Ya dilarang bercumpang-camping. Ya, tapi ya jangan berlebih-lebihan jaluk baju anyar terus, ya. Itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh, ya. Jadi tidak terpengaruh sama kehidupan dunia walaupun dunia itu ada di genggamannya, ya. Makanya bahasanya Abdul Hasan Asy'adili, rumahku sebesar ini semuanya, aku tidak pernah melihat daripada rumahku ini semuanya, ya, karena aku fokus terhadap air yang ada dalam depan mataku ini sendiri, ya, karena tidak merasa memiliki itu semuanya, ya, sudah bisa meruhanikan hartanya semuanya, ya, sudah bisa meruhanikan semuanya. Itu zuhud, ya. Utsman bin Affan itu sumugi, tapi zuhudnya luar biasa, nggak terpengaruh, ya, sehingga ketika ada sumur yang disuruh Rasulullah membeli, langsung dibeli, ya 35.000 dinar, ya, atau berapa miliar itu. Nah, itu langsung dibeli, ya,
karena tidak terpengaruh dengan dunia. Ya, kalau terpengaruh dengan dunia, aduh rek, ya Rasulullah tak kreditno ya Rasulullah ya tak kreditno di saya. Iku sik syukur-syukur dikreditno ya. Ya mau ya Rasulullah lah iki ya bahaya ya mau ini. Ya, zuhud nanti dilatih, ya tingkatan-tingkatnya dilatih. Nggak bisa kita zuhud sebagaimana sahabat ya. Ya oleh karenanya ya untungnya sebenarnya Ramadan ini saya mau ngaji kitab Az-Zuhdu fi Hikayati Sahabat, yakni zuhudnya tentang ceritanya para sahabat tentang kezuhudannya. Ya malah remek kita belajar ini betul. Tadinya saya beli kitab itu Az-Zuhdu fi Hikayati Sahabat, kita beli 40-an, pesan 40-an karena rencananya saya bagikan untuk santri-santri juga ya. Az-Zuhdu fi Hikayati Sahabat. Kalau kita melihat zuhudnya para sahabat ya luar biasa. Tapi mereka bekerja keras ya. Tapi tidak terpengaruh dengan kehidupan itu. Nggih, ngeten nggih. Nggih. Jadi az-zuhdu sanes fiturnya nggih, az-zuhdu fiturnya. Nah, diartikan fi itu nanti geding maknane. Ya, geding ambek dunya ya, gak usah urip nang dunya ya. Urip nang dhuwur langit ya. Kan dia tidak seperti itu. Itu ya. Ini yang bisa kami jelaskan. Yang lain ada yang ditanyakan? Besok temanya sudah berubah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bas. Nggih, Pak Bas. Alhamdulillah. Ngapunten, Ustaz. Nggih. Untuk mencapai ilmu yang bisa makrifat seperti tadi, Ustaz. Iya. Itu kan harusnya kan jiwa kita juga bersih, Ustaz. Istilahnya seperti itu. Pikiran juga kita harus bersih. Betul. Nah, tapi ya pada kenyataannya kadang kita dipaksakan untuk mempelajari semuanya. Misalnya begini, sementara perbuatan kita itu masih belum bisa bersih. Tetapi contohnya di dalam ilmu Isya ataupun di ilmu yang lainnya kita diajari untuk pernapasan dan memang di situ adalah untuk membersihkan hati kita. Iya, tetapi saat kita melakukan contohnya wirid atau apa, kadang kita nggak konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, memang nggak konsentrasi, Ustaz. Iya. Tapi ketika kita melakukan wirid seperti itu, kadang diajari gini. Sekarang tujuan kamu apa? Ketika wirid nanti contohnya kepengen ketemu Sunan Kalijogo dan lain seperti itu. Itu gimana? Iya. Jadi ya tujuannya semuanya itu untuk meruhanikan adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Jadi sangat gak benar ya orang wirid itu kepingin ketemu sama ini dan ini semuanya itu adalah kita mau menuju gini Pak Bas, kita mau menuju Pantai Sarang ya di Blitar. Terus kemudian di saat kita melihat kanan kiri kok indah sekali, kok ada hutan yang bagus sekali, aku tak berhenti di sini. Terus berhenti di situ tok karena ini adalah hal yang indah. Ini keliru ya. Tujuan pada hakikatnya semuanya itu adalah ke Serang ya. Kalau orang sampai ke situ, bahkan orang itu kalau mau mencapai derajat kewalian, kadang ditampakkan surga, betul ya. Oleh karenanya bagi orang yang khawas ini hal yang nggak akan tergiur, apalagi ketemu wali-wali yang lain ya. Nabi ku sampai ketemu sama Nabi Adam loh, sampai ketemu sama Nabi Ibrahim ya. Tapi tujuan daripada Nabi itu bukan itu semuanya. Makanya Nabi lurus terus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak terpengaruh sampai ditumpahkan surga juga Nabi. Tapi Rasulullah nggak terpengaruh. Semuanya itu yang penting adalah hadrati ilahiyah, yakni ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ada kita wirid dan ketemu Mbah Jalil semisal, Mbok yo kita ketemu sama yang bikin Mbah Jalil itu, maka Mbah Jalil sendiri akan mudah untuk kita temukan. Jadi kalau kita semisal wirid ya di makom, ya wirid ya namanya wirid, zikir itu kan ingat ya, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Allah itu sudah mengetahui keinginan kita semuanya. Adapun ditampakkan Mbah Jalil untuk menasihati kita, itu adalah hadiah daripada wirid kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan aku tak wirid ben ketemu ya, enggak.
aku tak wirid ben parek ambek Gusti Allah. Oleh karenanya Mbak Jalil kalau ngasih amalan nggak pernah amalan itu dibilangkan buat apa, nggak pernah, karena takut manusia itu salah di dalam mengetahui jati dirinya. Misalnya laqad ja'akum amalno iki, engko gak mempan corona itu dah. Terus kemudian amalno dalailul khairat, itu nanti senjata apapun juga nggak mempan. Nggak pernah seperti itu. Ya, baca laqad ja'akum untuk apa ya? Untuk dekat sama Allah, ya, untuk cari ridhonya Allah. Amalan ini dalailul khairat ya untuk cari ridha Allah. Ya, dalailul khairat saya salah satunya dari Mbak Jalil. Salah satunya dalailul khairat saya intisab sanadnya dari Mbak Jalil. Itu nggak pernah dikasih tahu, ya. Tapi kalau ijazah dari yai lain dikasih tahu. Dalailul khairat itu faedahnya gini. Malah gak sampai-sampai. Ya, malah gak sampai-sampai. Mendingan wirid yang dikir sama Allah, ya. Maka orang kalau minta sama tuannya, tuan minta uang itu, maka yang di sak sini akan dikasih, yang di sak sini bisa dikasih, yang di sak sini bisa dikasih. Tapi kalau orang fokus ke sakunya, ya wis tak rogoye sakune. Nah ini maka dia akan terjangkit yakni su'ul adab, hal yang nggak adab terhadap Tuhan. Nah, hal yang nggak adab terhadap Tuhan. Jadi penjernihan, kalau orang itu sudah jernih dirinya, maka sulit untuk mengintrospeksi orang lain, sulit. Ya, orang kalau sudah jernih dengan sendirinya kok, orang lain yang ada di depannya itu akan jadi baik kok. Ya, makanya solehkan diri kita sebelum mensolehkan orang lain. Ya, solehkan diri kita sebelum mensolehkan orang lain. Wali-wali itu ya bercahaya dulu sehingga orang yang masuk gelap itu pun kelihatan tampak semuanya terang. Ngeten niku. Nggih enake lungguh ambek Bayi Jalil, lungguh ambek wali-wali kayak gitu, enake ya seperti itu. Penggene mana? Jadi enake silaturahim nang kiai-kiai ku ngoten niku. Sebenarnya nggih, ngoten niku. Nggih ngoten nggih. Wis pokoke awake dhewe semakin mengetahui diri sendiri itu sulit kok untuk introspeksi orang lain. Jadi sing ono iku husnudzon ambek orang lain, ya. Sampai iku mang lho. Kalau Abimanyu menganggap Kurawa itu memang kudu dibunuh, ya. Tapi nak kakangnya enggak, ya wayang geni enggak. Ya Kurawa iku saelek-eleke ya pengin dadi Pandhawa. Ya nek tak sentil mati kabeh Kurawa, langsung cepet kok, ya. Sak Karnae, ya. Kemudian sak Gurudranae, ya. Sak Bismae sing gak bisa mati pun dengan takdirnya dimatikan, ya, oleh perempuan itu, ya. Maka tak sentil tuh mati kok dia, ya. Tapi itu bukan dilakukan, ya, nggak dilakukan, ya, oleh yakni wayang geni, nggak dilakukan oleh wayang geni, ya, karena ya orang wayang geni itu sudah merupakan ilmu yang tertinggi itu, ya ilmu yang sudah bisa ma'rifatut nafsi, ya. Hebatnya Kanjeng Nabi itu yo digodengi mbek sapa-sapa gak didongakno belayan kabeh ndak, didoakan yang terbaik, ya, yang terbaik. Nabi Lut ya mereketno ujanilah batu, ya. Nah, terus kemudian ini Nabi Nuh wis turunkan tsunami, ya Allah, tsunami internasional, ya. Ya. Nah, oleh karenanya Nabi Muhammad tidak mau seperti itu, ya. Paling enggak itu Kurawa ya pingin tadi Pandhawa. Iku juga ucapannya Gus Dur itu, ucapannya Gus Dur wis. Gus Dur enggak pernah geding ambek musuh-musuh, ya. Mesti ya krono hakikat daripada kehidupan ya kayak gitu. Ndak oleh geding selama kita marah itu. Kenapa sih marah? Lah itu kurang tahu awake dhewe grayai. Ya, selama si ono marah. Nggih, ngoten nggih. Sing ono iku sik durung bener, ya piye dadine bener ngoten to. Ya piye dadine bener. Ngoten. Nggih. Nggih, jadi nuturi ambek makrifatun nafsi, ambek nuturi ambek nafsu gitu loh. Wong nak nuturi ambek nafsu, mesti muring-muring sing dituturi. Ya, mesti muring-muring. Karena dia nasihati itu dengan bahasa yang sama, ya. Tapi nasihatinya itu karena nafsu dia, ya, karena amarah. Maka yang ada adalah nafsu syaitannya muncul, ya, yang dihadapi ya kena setan, ya. Sama-sama kesurupan setannya itu, ya. Sama-sama kesurupan setannya. Jadi ya jernihkan betul-betul, ya. Ini pelajaran ini memang kitabnya tipis, ya, tapi ngajinya kitab Imam Ghazali itu kudu pelan banget, ya. Harus pelan banget. Ya. Oke, tipis tapi harus dijalani, ya. Kita bareng-bareng jalani nggih. Sami-sami belajar. Nggih. Nggih Pak Basuki nggih.
di dalam ilmu SH itu juga konsentrasi terhadap jiwa itu juga merupakan tingkatan tinggi ya di dalam ilmu SH itu ya, ilmu SH itu sendiri ya, ilmu SH itu sendiri. Bahkan gak perlu olahraga untuk mengarat besi pun ya, itu dengan genggaman tangan saja sudah bisa untuk mematahkan besi itu sendiri. Maka yang rajin fitness pun besi dikarat ya tambah puklek ya, tangannya langsung mengaisos. Tapi orang yang sudah punya energi yang batinnya itu diginikan aja patah ya, patah betul ya, dan bahkan bisa mengangkat orang dengan satu kertas ya, dengan satu koran kertas ya, satu kertas koran, satu halaman saja ya, satu halaman koran saja untuk mengangkat orang dengan mengeluarkan yakni energi Garuda yang ada dalam dirinya ya, energi Garuda. Artinya kan kekuatan dohir ya tetap kalah kok ya, tetap kalah dengan kekuatan batin, tetap kalah kok ya. Dalam ilmu merpati putih atau SH itu kita bisa berkali-kali kita mengetahui mata kaki ya, mata kaki kan ada, tapi orang coba sampean tutupi matanya, bisa nggak orang itu jalan? Hebat-hebatnya orang yang rajin memanah itu kan konsentrasi matanya ya, tapi ya coba orang itu bisa nggak ya berjalan di saat lampu mati menggunakan mata kakinya? Nggak akan bisa, kecuali orang yang memiliki rohani yang bagus ya, atau kalau dalam bahasa merpati putih itu ya bisa ya, energi difokuskan kepada rohaninya terus kemudian dimasukkan ke dalam mata kaki, maka di saat gelap pun dia bisa berjalan ya, dia bisa berjalan. Di saat gelap pun wali-wali banyak yang bisa nulis kok, karena jari-jarinya mengeluarkan apa itu namanya cahaya. Di saat orang-orang kehausan, jari-jarinya Rasulullah pun mengeluarkan air ya, itu loh Rasulullah ya nggak jasmani toh. Kalau gitu kan ya nggak mungkin jasmani saja ya. Itu adalah kekuatan ilahiyah, karena kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka apapun juga ya tidak akan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memi'rajkan Rasulullah ya, tidak memakai Garuda, tidak memakai Airfast ya, nggak peduli lockdown ya, tetap sampai kepada mi'raj ya, sampai kepada Sidratul Muntaha. Kita sholat pun juga bisa sampai Sidratul Muntaha ya, tergantung ruhani kita jaga dengan sebagainya, kita latih ya. Kimia usada ini masih ma'rifatun nafsi ya, belum ma'rifatullah, belum mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih baru pelajaran awal ini, belum Ihya Ulumuddin juga loh ya ini ya, belum Ihya Ulumuddin ya. Makanya kita terangkan pelan-pelan. Saya pingin keterangan itu memakai wayang biar mudah ya, biar mudah. Itu ya Pak Bas? Paham ya, dah ya, kita doakan ya. Memang di Mei ini ya, kita doakan mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wabah yang melanda di negeri Indonesia, di Jogset khususnya, dan umumnya adalah di belahan negara yang ada di dunia. Mudah-mudahan wabah ini senantiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus saudara-saudara kita, sederek-sederek yang ada di Jogset, mudah-mudahan seluruhnya diberikan ketetapan iman, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Kita doa mudah-mudahan wabah ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina wa ala kulli niyatin salihah bi ridha ila syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima. Li khamsatun
أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى لهما وفاطمة اللهم بارك لنا وسلمنا رمضان وبلغنا ليلة القدر وبعدنا من الوباء آمن 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 Indonesia Raya aman 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 Indonesia Raya aman amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.